Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahriza terkait perang Iran melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Saudara, Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan sementara perang di Timur Tengah dan melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Israel dan juga negara-negara Arab, termasuk serangan yang memicu kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Sebuah laporan dari stasiun televisi milik pemerintah Iran ini mengutip pejabat yang mengatakan bahwa Iran menolak usulan gencatan senjata Amerika Serikat dan memiliki tuntutan sendiri untuk mengakhiri pertempuran. Seorang pembawa acara dari Islamic Republic of Iran Broadcasting ini membacakan syarat-syarat itu, yakni menghentikan sepenuhnya agresi dan pembunuhan, membangun mekanisme khusus untuk memastikan perang tidak terjadi lagi, pembayaran ganti rugi perang dan reparasi yang terjamin dan jelas, mengakhiri perang di semua front dan kelompok perlawanan yang terlibat dalam perang di seluruh wilayah, serta kedaulatan atas Selat Hormuz adalah hak alami Iran. Sikap Iran terjadi ketika Israel melancarkan serangan udara ke Teheran dan ketika Amerika Serikat mengerahkan pasukan udara dan lebih banyak lagi marinir ke wilayah itu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini mengatakan bahwa pemerintahannya belum terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Jumlah korban tewas akibat perang telah meningkat menjadi lebih dari 1.500 orang di Iran, hampir 1.100 orang di Lebanon, 16 orang di Israel, dan 13 anggota militer Amerika Serikat, serta sejumlah warga sipil di darat dan laut di wilayah Teluk. Jutaan orang di Lebanon dan Iran kini telah mengungsi. Ya saudara, sudah 4 minggu berperang, Iran tak mengendurkan serangan ke Israel dan juga Amerika Serikat, fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Pers TV kembali merilis serangan Garda Revolusi terbaru. Dalam gelombang serangan ke-80 ini, Iran mengatakan serangan diarahkan ke pos militer di utara wilayah penduduk Israel. Angkatan Udara Iran menyebut serangan ini juga bagian dukungan untuk milisi Hizbullah yang tengah berperang dengan Israel di Lebanon. Serangan kembali dilancarkan Iran ke ibu kota Israel pada malam hari. Amunisi drone cluster menghiasi langit Tel Aviv di tengah serangan rudal Iran. Amunisi drone cluster menghiasi langit Tel Aviv pada Rabu dini hari waktu setempat. Sirine peringatan juga digaungkan di seluruh kota. Sejumlah ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv. Serangan ini terjadi bersamaan dengan serangan rudal Iran ke Israel. Rudal juga terlihat melintasi langit Ramallah, tepi barat Palestina Rabu dini hari waktu setempat. Rudal diarahkan ke Israel di tengah konflik yang masih berjalan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Militer Israel telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah mengidentifikasi peluncuran rudal dari Iran yang menuju ke wilayahnya. Rencana kesepakatan dengan Iran yang disampaikan Trump mendapat respon dari militer Iran. Militer Iran menyebut bahwa Amerika Serikat hanya bernegosiasi dengan diri mereka sendiri. Juru bicara Markas Besar Militer Iran, Letkol Ibrahim Zulfaghari, ini mengejek kesepakatan atau misi yang tengah diupayakan Trump sebagai negosiasi dengan diri mereka sendiri. Zulfaghari menyebut negara yang mengklaim sebagai kekuatan super global
pasti sudah keluar dari kekacauan akibat perang ini jika memang mampu. Zulfagari menuding Trump berupaya menyamarkan kekalahan sebagai kesepakatan. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده‌هایتان به سر رسیده. سطح خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. Deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Namun, pihak Iran justru membantah adanya negosiasi خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی‌گردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. bukti Iran tidak bernegosiasi. Mereka tidak mengendurkan serangan balasan termasuk ke Israel. Pada Selasa malam, Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel pada malam hari. Amunisi drone cluster menghiasi langit Tel Aviv di tengah serangan rudal Iran. Lalu, dengan siapa sebenarnya Amerika Serikat bernegosiasi? Presiden AS Donald Trump tidak merinci siapa pihak Iran yang sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Trump hanya menyebut negosiasi dilakukan dengan seorang pemimpin yang dihormati, namun bukan pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Khamenei. Donald Trump tidak ingin menyebutkan nama karena khawatir orang yang dimaksud bakal dibunuh. The top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while you see a statement made, but we have not. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. Can you say that? I can't. Mr. President, I know you Because I don't want him to be killed. Okay, I don't want him to be killed. Namun, jika benar Trump sedang berupaya membangun kesepakatan dengan Iran, bagaimana dengan Israel yang merupakan rekan AS dalam serangan ke Iran? Donald Trump menyebut Israel akan senang dengan kesepakatan dengan Iran yang dilakukannya. I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and, I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen.
Menurut Trump, sejumlah kesepakatan yang telah dicapai dengan perwakilan Iran, antara lain, Iran tidak akan melanjutkan program nuklirnya. Sementara, Selat Hormuz yang merupakan salah satu titik strategis lalu lintas minyak dunia, menurut Trump bakal segera dibuka dan akan dikelola bersama antara Amerika Serikat dengan Ayatullah Iran selanjutnya. 15 points. 15 So points. Iran has said yes. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear They weapon. said yes to that. They've agreed to And that. what about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That will that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will I mean- Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja yakin tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Sebab jika ada negosiasi, maka harus didahului dengan gencatan senjata. Menurutnya, klaim soal negosiasi hanyalah bagian dari taktik untuk menyelamatkan wajah Amerika Serikat. Ini bagian dari taktik yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, Donald Trump termasuk pihak yang merasa bahwa wajah atau saving face itu adalah satu hal yang harus diperjuangkan karena tagline beliau adalah Make America Great Again. Itu satu. Kedua, bahwa Israel dalam hal ini belum dalam posisi sebenarnya ingin stop. Jadi kalau saya melihat tren dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak diimbangi dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kalau memang akan terjadi dialog, maka ceasefire harusnya mendahului. Ada pengumuman ceasefire atau gencatan senjata, dan ini kita tidak lihat. Bahkan pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang dalam posisi mempersiapkan beberapa military base yang ada di Eropa. Proses pembicaraan negosiasi rencananya akan berlangsung 5 hari sejak pertama kali pernyataan dikeluarkan Trump pada 23 Maret kemarin. Apakah klaim sepihak dari Trump ini merupakan sinyal untuk menghentikan perang karena posisi AS yang terjepit, atau justru sebaliknya?
some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan tengah mengadakan pembicaraan dengan Iran. Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran akan mengakhiri perang dengan kemenangan di pihak Amerika. Trump menjawab pertanyaan jurnalis soal apakah kesepakatan perdamaian dengan Iran akan berhasil. Trump menyatakan saat ini perang telah dimenangkan. Menurut Trump, saat ini Iran tidak lagi memiliki angkatan laut maupun angkatan udara. Pesawat Amerika bisa terbang bebas di atas Teheran atau wilayah lainnya di Iran. Iran tidak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk jika Amerika akan menghancurkan pembangkit listrik mereka. Trump sempat menyinggung soal pemberitaan di media yang menyebut pertempuran masih sengit. Menurut Trump, itu adalah berita palsu. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. Selain melakukan pembicaraan dengan Iran, Trump juga telah berkomunikasi soal perang Iran dengan negara sekutunya di Timur Tengah termasuk dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Trump menyebut MBS sebagai pejuang yang hebat yang bertarung di sisi Amerika Serikat. He's a warrior. He does, yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. Qatar took a hit, a pretty bad hit. Qatar is very close, they're essentially, you can walk right over the border. Qatar took a hit. They've been great. They've been very strong. Kuwait, they had a little mishap. They shot down 3 planes with our missiles. They happen to be our planes. But the pilots made it. Can you imagine the pilots making it? Amerika Serikat akan mengirim ribuan tentara tambahan ke Timur Tengah. Pasukan militer itu berasal dari Divisi Lintas Udara ke-82 Elit Angkatan Darat. Memasuki pekan keempat perang Iran, pemerintah Trump diperkirakan akan mengirimkan ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Elit Angkatan Darat ke Timur Tengah. Namun hingga kini belum disebutkan kapan dan kemana pasukan militer Amerika Serikat tersebut akan diberangkatkan dan ditempatkan. Sebuah proyektil menghantam kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. Ini adalah serangan kedua terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Iran sejak serangan militer Amerika Serikat Israel dimulai pada 28 Februari lalu. Pihak berwenang mengatakan tidak ada kerusakan pada pembangkit nuklir itu maupun cedera pada staf dan kondisi pembangkit tetap normal. Ledakan juga terdengar di kota Yazd di Iran dan kota Siraj di selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap sasaran militer di Iran Selasa waktu setempat. Dalam sebuah postingan di X, CENTCOM ini menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 9.000 sasaran militer di dalam wilayah Iran yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur rezim Iran. Reuters tidak dapat memverifikasi
lokasi dan tanggal rekaman tersebut. Selain itu tidak ditemukan versi video yang diunggah secara daring sebelum 24 Maret. Tak hanya menyasar Israel, rudal Iran juga menyasar fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Sirene peringatan sempat terdengar pada Selasa malam waktu setempat di seluruh kota. Jaringan listrik yang terkena pecahan peluru, sistem pertahanan Kuwait berdampak pada pemadaman listrik selama beberapa jam. Usai jeda, breaking news masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Khawatir akan kelangkaan pasokan BBM, antrian panjang pengendara terjadi di SPBU di sejumlah negara bagian di India. Polisi terlihat ini membantu mengatur antrian serta mengumumkan imbauan agar masyarakat tidak mempercayai rumor terkait kelangkaan bahan bakar. India sangat terpukul oleh terganggunya pengiriman energi melalui Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang kini telah memasuki minggu keempat. Di kota Ahmedabad, India, para pengendara harus antre panjang di pom bensin karena pasokan bahan bakar menipis akibat krisis di Timur Tengah. Sejumlah konsumen kehilangan kesabaran. Pasalnya antrean panjang telah berlangsung selama 5 hari terakhir. Sementara di Dhaka, Bangladesh, kendaraan mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU. Usai beberapa SPBU sudah ditutup. Asosiasi pemilik pompa bensin Bangladesh memperingatkan beberapa SPBU mungkin terpaksa ditutup sambil mendesak pihak berwenang untuk memperketat keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin.
Sementara negara tetangga Indonesia, saudara, di Filipina ini mengumumkan darurat energi nasional akibat terdampak perang. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan bahwa telah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar. Filipina diketahui mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya dari Timur Tengah. Negara ini telah berupaya keras untuk mengatasi kenaikan harga yang dipicu perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Dan saudara, kita akhiri breaking news Kompas TV hari ini. Informasi terkait dengan Iran yang juga berita-berita lainnya dapat Anda saksikan di sejumlah program di Kompas TV Independen Terpercaya. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan Jurnal Merah Putih bersama rekan saya Tili Reabela. Tetaplah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya.